Masa bersiap adalah sebuah istilah yang diberikan oleh Belanda untuk merujuk pada kekacauan dan kengerian akibat dari revolusi di Jawa yang terjadi pada tahun-tahun 1945 sampai tahun 1947. Di Indonesia, istilah berdaulat juga digunakan untuk masa transisi ini. Periode ini diawali oleh peralihan kekuasaan dari tentara Kekaisaran Jepang kepada pemerintahan Republik Indonesia. Estimasi jumlah korban dari kekacauan ini berkisar antara 3.500 hingga 20.000 jiwa, yang terdiri atas orang Belanda beserta keturunannya, tahanan perang tentara Jepang dan Korea, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Maluku, dan kelompok lain dari status sosial, ekonomi yang tinggi. Periode ini ditandai dengan terjadinya huru-hara, pembantaian, dan perampokan massal yang dilakukan oleh masyarakat pro-kemerdekaan, atau yang biasa disebut sebagai pemuda dan pelopor. Orang-orang Eropa dan orang Indo menjadi target utama dalam kekacauan ini. Walaupun banyak juga korban yang merupakan orang Maluku dan orang Tionghoa. Oleh sebab itu, jarang sekali ditemukan orang keturunan Belanda atau Eropa yang tinggal di Indonesia setelah kemerdekaan. Karena banyak yang menjadi korban dalam masa bersiap atau melarikan diri ke Eropa sebagai akibat dari perang saudara di Tiongkok daratan. Sebagian orang Tionghoa kaum kanan waktu itu banyak yang mendukung Partai Kuomintang yang juga pro-Belanda. Secara otomatis tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka juga ikut menjadi korban dari masa tersebut. Awalnya masa ini bermula dengan dijarah dan dirampoknya Depok oleh para pemuda atau pelopor pada tanggal 9 Oktober tahun 1945. Depok waktu itu dikenal sebagai pusat tempat tinggalnya orang Indo. Sedangkan, masa akhir bersiap ditetapkan selesai dengan munculnya aksi agresi militer Belanda I atau aksi polisi Belanda I pada bulan Januari tahun 1947. Namun pemerintah Belanda mendefinisikan masa ini lebih luas, yaitu dari kapitulasi Jepang pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Fase Revolusi Nasional Indonesia ini disebut bersiap oleh orang-orang Indo-Belanda yang selamat dari periode penuh konflik ini, dan digunakan dalam karya akademis Belanda dan Inggris. Istilah ini berasal dari seruan perang pro-Republik Indonesia, dan seruan terus-menerus untuk mengangkat senjata. Siap, siap, yang terdengar ketika orang yang tampak sebagai musuh potensial revolusi memasuki daerah pro-Republik. Tetapi banyak istilah lain yang dipakai seperti gedoran di Depok, ngeli di Banten dan sekitarnya, dan gegeran atau dombreng di Jawa Tengah. Pada tahun 2022, sejarawan Indonesia Boni Triana memicu kontroversi di Belanda saat dia merilis sebuah editorial di surat kabar Belanda NRC Handelsblad mengenai sebuah pameran di Rijksmuseum mengenai Revolusi Nasional Indonesia. Boni yang menjadi kurator tamu dalam pameran tersebut menyatakan bahwa istilah bersiap memiliki konotasi rasis yang kuat di Belanda, dan penggunaannya memunculkan stereotip orang Indonesia sebagai primitif dan tidak beradab. Dia mengklaim bahwa tim kurator sepakat bahwa istilah tersebut tidak akan digunakan dalam pameran tersebut. Hal ini memicu kemarahan dari Ketua Federatie Indische Nederlanders, atau FIN, Federasi Indo-Belanda, Hans Mol, yang kemudian menuduh Rijksmuseum melakukan penyangkalan genosida, penyensoran, dan pemalsuan sejarah, dengan mengabaikan fakta bahwa ribuan orang Belanda telah disiksa, diperkosa, dan dibunuh secara brutal oleh orang Indonesia karena etnis mereka. Rijksmuseum kemudian memberikan klarifikasi bahwa Boni Triana hanya mengutarakan opini pribadinya,
dan pihak museum akan tetap menggunakan istilah tersebut. Boni Triana kemudian digugat oleh Hans Moldarivin dan Jeffrey Pondak dari Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda. Namun pihak kepolisian memutuskan untuk tidak menindaklanjuti. Triana juga dikecam oleh Partai untuk Kebebasan, Gerakan Petani Sipil, Ja21 dan Seruan Demokrat Kristen. Karena menyangkal fakta, historis dan genosida yang dilakukan oleh Indonesia. Saat ini, istilah pembunuhan bersiap juga digunakan untuk menghindari kebingungan di Belanda. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, tentara Kekaisaran Jepang menyerah kepada sekutu. Karena kemenangan ini bukan karena penaklukan kembali oleh tentara sekutu atas Indonesia. Tentara Kekaisaran Jepang masih menduduki Indonesia, tetapi telah menerima perintah khusus untuk mempertahankan status quo. Sampai pasukan sekutu tiba, Soekarno, Hatta, dan pimpinan Republik yang lebih senior ragu untuk bertindak dan tidak ingin memprovokasi konflik dengan pihak Jepang. Laksamana Tadashi Maeda, yang takut akan kelompok pemuda yang mudah terpancing, dan tentara Jepang yang terdemoralisasi, menginginkan perpindahan kekuasaan yang cepat kepada para pemimpin senior Indonesia. Sementara, kepemimpinan kelompok nasionalis yang lebih senior, termasuk Soekarno dan Hatta enggan terhadap perpindahan kekuasaan ini. Anggota elit muda yang lebih muda yang sering disebut pemuda Indonesia percaya bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mendorong revolusi. Sebuah kelompok yang terkait dengan Menteng 31 menculik Soekarno dan Hatta dan memaksa mereka untuk menyetujui untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 2 hari setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Soekarno di Jakarta. Karena kepemimpinan militer Indonesia mampu mengendalikan dan mengorganisasi kekuatan revolusioner militan, kepemimpinan politik Indonesia mempertahankan otoritas, keseluruhan dan pengaruh politik di arena internasional. Evakuasi warga sipil Eropa dan Indo-Eropa berlanjut hingga pertengahan tahun berikutnya pada Mei tahun 1947. Permusuhan dan peperangan baru berlanjut selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan berlangsung hingga di bawah tekanan politik yang kuat dari Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan penuh atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember tahun 1949. TNI didirikan pada bulan Juni tahun 1947. Dengan menggabungkan semua milisi yang ada dengan TRI. Membentuk Komando Tentara Republik Bersatu di wilayah Jawa dan Sumatera yang membentuk Republik Indonesia secara de facto. Pembentukan TNI, dan pembubaran milisi, meningkatkan keamanan di wilayah yang dikuasai Republik, sehingga memungkinkan terciptanya hukum dan ketertiban. Sebagian besar evakuasi warga sipil, tahanan sekutu, dan tahanan Jepang dari pedalaman Jawa dan Sumatera dilakukan oleh TRI, kemudian TNI setelah Juni tahun 1947 sebagai hasil dari Perjanjian Linggarjati dan Renville, yang memungkinkan Inggris untuk pulang pada bulan November tahun 1946.